Shalom
Kau yang tutup bungkus Tuhan setiap ibadah kami ini ya Bapak. Biarlah otoritas surgamu turun atas kami ya Bapak. Dan biarlah kami boleh menjumpai Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita.
firman Tuhan. Untuk semua bangkit berdiri kembali. Terima kasih Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk bertangan ini firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh yang terindah Tuhan. Kasih-Mu sungguh yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami menikmati segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami menikmati segala pembelaan, segala berkat dari Tuhan. Karenanya pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta kekudusan Tuhan untuk kembali bersyukur dan menikmati semua kemurahan dari Tuhan. Dan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar menambahkan kepada kami satu kekuatan untuk terus kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena kekuatan dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Segala tipu daya muslihat iblis dan segala kuasa yang menyertainya kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Ditinggikan dan dipermuliakanlah nama-Mu atas pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang tercatat di dalam firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-23. Kita membaca ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 tentang keluhan terhadap Yerusalem. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Matius 23 ayat yang ke-37 sampai ayat 39. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca ayat ini 2, 3. Kita ulangi sekali lagi, mohon maaf. Ayat 37, 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Setelah 7 kali kita belajar bagaimana Tuhan Yesus selalu berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah atas segala perilaku, atas segala perbuatan mereka. Dan beberapa kali saya sampaikan bahwa memang selayaknya, sepatutnya lah mereka memperoleh ganjaran yang sedemikian rupa. Oleh sebab dan karena memang keberadaan mereka sama sekali tidak mencerminkan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan. Dan ini tidak hanya merupakan satu teguran klasik pada zaman itu, tetapi juga kepada semua elemen gereja di dalamnya. Kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Allah, kami orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, sesungguhnya pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus itu juga kepada kami sekalian. Dan yang terakhir dimulai ayat 37 sampai ayat 39 ini, betapa ayat-ayat bagian ini merupakan satu keluhan yang begitu luar biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Yerusalem khususnya. Di
Di dalam ayat yang ke-37 sampai 2 kali Tuhan Yesus menyebut Yerusalem, Yerusalem. Ini pertanda satu pernyataan kepedulian Allah yang begitu luar biasa. Sebuah bentuk kasih Allah yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang, termasuk bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Inilah bentuk kasih, inilah bentuk teguran yang campur menjadi satu. Kalau saya merenungkan pernyataan Tuhan Yesus atau teguran Tuhan Yesus dalam ayat ini, adalah sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata begini. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan atau berada di atas kayu salib, Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam pernyataan itu, di situ ada kasih Allah yang bekerja, tetapi di dalam kasih Allah itu juga ada penghukuman yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung bagi mereka yang menolak kasih Tuhan itu. Kalau saya dapat membayangkan Bapak Ibu Saudara, situasinya situasi yang mencekam. Sebuah keadaan yang sulit untuk dimengerti, sebuah kenyataan yang sulit untuk dipahami. Sulit bagi kita untuk membedakan mana teguran, mana penghukuman, mana kasih Allah yang berlaku, yang sedang dinyatakan. Sebab disitulah hati Tuhan itu berbicara. Ketika melihat orang-orang berdosa, ketika melihat orang-orang yang diutus bagi mereka dibunuh, dilempar batu, dirajam sampai mati, kasih Allah harus tetap dinyatakan bagi orang berdosa. Tetapi kasih Allah juga tidak lepas dari penghukuman yang berlaku bagi mereka. Yesus Kristus meratapi kejahatan Yerusalem, tetapi dengan keadilannya juga Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menolak nabi-nabi yang datang diutus kepada mereka. Di dalam ayat 37 ada banyak hal peristiwa yang terjadi pada bagian itu untuk menunjukkan betapa kasih Allah itu luar biasa kepada penduduk Yerusalem dan kota Yerusalem. Yerusalem itu sendiri di dalam bahasa Ibrani memakai kata Yerusalem. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Lama kita juga bisa mendapati kata salim. Salim itu di dalam bahasa yang sering kita kenal ketika kita akan berjabatan tangan. Itu tandanya kalau orang-orang daerah Jawa, kata salim itu biasanya mengulurkan tangan lalu berjabatan tangan, bersalaman, salim gitu. Itu artinya adalah damai. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berjabatan tangan, jangan berkata, ini karena kebiasaan. Tapi itu adalah bentuk kata dari salem, damai. Saya ingin coba menjelaskan begini. Sementara kata Yeru itu sendiri adalah melihat atau lihat. Ada satu nyanyian yang sering kali kita dengar ya, yang dikumandangkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa kematian pada waktu-waktu penghiburan. Seringkali dinyanyikan lagu ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Orang
menerjemahkan kebanyakan Yerusalem itu adalah kota mulia, kota damai, kota teduh, kota yang menyenangkan. Penglihatan damai itu Yerusalem. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kota yang penuh kedamaian ini, kata Alkitab di dalam ayat 27, sekarang kota yang penuh kedamaian itu telah berubah menjadi satu kota yang begitu mengerikan, menjadi satu kota yang begitu menyedihkan. Kenapa? Karena di Yerusalem terjadi perbuatan-perbuatan jahat. Sekarang kota Yerusalem itu menjadi puing-puing saja. Bapak Ibu Saudara melihat peristiwa Sodom dan Gomora yang ditunggangbalikan oleh Tuhan, oleh karena perbuatan mereka jahat telah sampai di hadapan Allah. Seperti itu pula lah keadaan kota Yerusalem yang ditinggalkan oleh penduduknya oleh sebab dosa yang merajalela di tengah-tengah mereka. Dulu Yerusalem itu menjadi tempat kebanggaan karena dari sisi sejarah Yerusalem itu adalah letaknya sangat strategis. Karena ia tempat yang strategis, barang siapa yang menguasai Yerusalem, otomatis dia bisa menguasai kota-kota yang lain. Itu sebabnya sampai hari ini kota Yerusalem itu diperebutkan oleh 3 agama. Agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen. Kalau kita membaca di dalam sejarah Alkitab, pertama-tama disitulah sebenarnya Daud itu mendirikan bait Allah, dan 2 kali di tempat itu bait Allah yang dibangun itu diruntuhkan. Di dalam Perjanjian Baru kita membaca tahun yang ke-70 Masehi, bagaimana Jenderal Titus itu menghancur luluh lantakkan kota Yerusalem, sehingga dulu yang bangunan megah, ada bangunan yang begitu baik di situ, sekarang menjadi sebuah kehancuran semata-mata. Di dalam kitab Ratapan dijelaskan, dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat yang pertama, Ratapan 1 ayat yang pertama, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pasal 4 ayat yang pertama. Sungguh pudar emas itu, emas murni itu berubah, batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Ini adalah bicara tentang keruntuhan Yerusalem, di mana Yerusalem itu tadinya menjadi satu tempat kebanggaan, menjadi satu tempat yang indah. Orang akan selalu mengarahkan pandangan perhatian ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah menjadi tempat pusat perhatian orang kala itu sampai hari ini. Tetapi oleh karena situasi dan keadaan yang muncul di situ, di mana Bapa Allah itu mengutus untuk menyampaikan berita kabar baik, berita sukacita, justru orang-orang yang diutus, para nabi, para rasul itu, mereka harus berakhir dengan kesedihan. Mengapa Yerusalem hancur dulu? Ratapan 1 ayat yang ke-8 menjelaskan seperti itu. Ayat yang ke-8 Ratapan pasal 1.
Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan ia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Mengapa Yerusalem dihancurkan sedemikian rupa? Karena lihat ayat yang ke-8 ini. Yerusalem sangat berdosa. Linear dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 27. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Inilah yang terjadi dengan kota Yerusalem. Ayat 37 jelas, Yerusalem adalah mereka yang menganiaya utusan-utusan dari Allah. Inilah kesalahan fatal Bapak Ibu Saudara yang mengakibatkan bangsa Israel itu menolak Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan mereka membunuh para nabi-nabi itu. Dengan cara apa? Menggagalkan setiap rencana Allah di dalam penyelamatan umat manusia. Alkitab berkata berkali-kali Tuhan hadir mengutus utusan di tengah mereka. Berkali-kali Tuhan itu rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu, rindu mengumpulkan segala generasi. Tetapi justru generasi yang disayangkan oleh Tuhan untuk menikmati anugerah Allah itu telah mengambil sikap, mengambil keputusan untuk menolak segala anugerah dan kebaikan dari Allah itu. Sehingga sampai sekarang kita ketika belajar beberapa minggu lalu, bagaimana nenek moyang mereka menolak kebenaran, sampai hari ini diperhitungkan bahwa mereka adalah generasi yang menolak kebenaran itu. Meskipun mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, meskipun mereka memahami persis konsep dan nilai-nilai kebenaran yang disampaikan kepada mereka, tetapi itu tidak mengubah cara pandang Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan. Karena apa? Mereka melakukan itu supaya dipandang baik. Mereka melakukan itu supaya dipandang sebagai orang-orang yang saleh, dipandang sebagai orang saleh dan baik. Tidaklah menunjukkan kapasitas mereka sebagai orang yang benar, baik dan saleh. Inilah yang seringkali saya katakan, kemunafikan yang dibangun atas kebaikan menurut cara pandang mereka. Lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-37 Matius pasal 23 itu ada hati Allah yang disampaikan kepada mereka. Ada hati Allah yang terus ditaburkan di tengah-tengah mereka. Tetapi justru berkali-kali Tuhan menyatakan kerinduan terbesarnya. Mereka tetap menolak Tuhan di tengah-tengah mereka. Yerusalem menganiaya utusan-utusan dari Allah. Meskipun berbarengan dengan itu Allah terus mengutus para nabinya. Saudaraku, saya mulai khawatir tentang pernyataan-pernyataan seperti ini. Jangan-jangan manusia atau gereja di akhir zaman sudah tebal terhadap kebenaran. Seperti pada waktu Paulus melayani di satu daerah, mereka berkata, dari dulu saya mendengar, dari nenek moyang saya dulu saya telah mendengar,
bahwa Yesus itu akan datang. Mereka berkata, tetapi sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah melihat Yesus itu datang. Dan itu tidak dilontarkan oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi dilontarkan oleh mereka yang mengatasnamakan diri sebagai orang-orang yang percaya. Salah satu menurut saya kesulitan kita untuk hidup di akhir zaman, kita terlalu banyak mendengar firman Tuhan. Seolah-olah kita menjadi kebal terhadap firman Allah itu. Oleh karena kita kebal terhadap kebenaran-kebenaran itu, pada akhirnya dari dalam ini kita mulai menolak. Kita mulai menolak. Pernah ibu gembala itu setiap pagi nyetel ya, apa di YouTube itu khotbah. Tapi saya sendiri itu menolak. Menolak karena apa? Karena beliau itu, mohon maaf, beliau itu tidak masuk di dalam dunia pendidikan, sehingga ketika ia menyampaikan firman Tuhan itu hanya berdasarkan pengertian pemahaman sendiri. Menurut saya ketika saya mendengar apa yang dia sampaikan, banyak benturan, banyak benturan antara satu dengan yang lain. Seharusnya kan firman Tuhan yang disampaikan itu komprehensif, dari ujung sampai akhir itu harus linier, kan begitu. Tidak boleh ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Saya di dalam hati saya, meskipun handphone itu kencang, karena di hati saya menolak. Sekencang apapun yang disampaikan itu, hati saya menolak, dan saya meskipun saya kedengaran, sambil lalu saja, hilang begitu saja. Saya coba membayangkan generasi kita akhir zaman pun mungkin akan seperti ini. Mereka memberi telinga untuk mendengar, tapi hatinya, tempat wadahnya untuk menyaring, untuk menampung, kemudian bertindak dan melakukan kebenaran itu sudah batal. Sudah tawar, tidak lagi menjadi alat yang baik untuk menampung kebenaran itu. Tindak lanjutnya kepada melakukan kebenaran itu. Ngeri menurut saya, Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dicela oleh Tuhan Yesus ini, termasuk penduduk Yerusalem. Mengapa mereka menolak? Tidak hanya sekedar ditunjukkan dari tampilan luar, mereka mengambil batu lalu melempari para nabi-nabi, merajam sampai mati. Tetapi tindakan dari aplikasi kehidupan yang nyata itu semuanya muncul dari dalam hati mereka. Pertanyaan sederhananya, apakah mereka tidak tahu kebenaran? Apakah mereka tidak tahu firman Tuhan? Mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman Tuhan, tetapi yang mereka tahu adalah berdasarkan kepentingan dan kemauan mereka sendiri. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sedang mendengar hamba-hamba Tuhan sampaikan, firman Tuhan itu jangan dikotak-kotakan. Oh, kalau untuk pencurian itu khusus buat si A. Kalau ayat-ayat pembunuhan itu khusus buat si B. Seharusnya orang percaya bermental, entah apapun firman Tuhan yang datang, itu adalah milik dan bagian saya. Sehingga firman Tuhan itu mampu merubah, mampu duduk di dalam hati kita, dan ia siap untuk merubah segala sesuatu. Ini penduduk, inilah kota Yerusalem yang disebut oleh Tuhan Yesus. Yang lebih sadis menurut saya dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama. Di Yerusalem
adalah sebuah tempat di mana Injil itu pertama kali dinyatakan di sana. Kisah Rasul 8 ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di Yerusalem adalah tempat di mana Injil pertama kali itu diberitakan. Tetapi justru di Yerusalemlah pertama kali terjadinya penganiayaan. Yang pertama-tama terjadi di Yerusalem, seperti Kisah Rasul 8 ayat yang pertama. Justru Yerusalem itu menjadi tempat markas besar bagi penganiayaan itu sendiri. Dan ini cukup miris, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan di mana lumbung kekristenan itu justru menjadi pusat sebuah kejahatan. Yang notabene kita adalah orang-orang percaya, justru di situ adalah pusat yang namanya kejatuhan, pusat keserakahan. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang kedua, justru di Yerusalemlah kita membaca, kita mendengar bagaimana Saulus itu orang yang pertama memiliki surat kuasa dari pemerintah untuk menganiaya orang-orang percaya dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lihat, justru di Yerusalemlah Saulus itu mendapatkan surat kuasa untuk membunuh secara sah orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Ini semua terjadi di Yerusalem yang dinamakan kota mulia itu, yang disebut sebagai kota damai itu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa Yerusalem meskipun disebut menjadi tempat yang mulia, sebuah kota yang mulia, sebuah kota damai, tetapi di Yerusalemlah kejahatan yang paling tinggi dan pertama-tama itu muncul di sana. Dan jawaban yang ketiga, mengapa Yerusalem itu, bagaimana Yesus menyatakan kuasa kemuliaan kasih-Nya kepada Yerusalem? Karena Yerusalem itu menolak Kristus dan tawaran Injilnya. Ini yang terpenting. Karena Injil itu ditolak di tengah-tengah bangsa atau kota Yerusalem. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kalau engkau pergi ke kota, kalau engkau pergi untuk memberitakan kebenaran, berilah salam kepada setiap rumah di mana engkau tinggal, engkau berada. Tetapi kalau mereka menolak berita kebenaran itu, tebaskan kakimu, tinggalkan tempat itu. Itu pertanda mereka sedang menolak Kristus dan Injilnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dan mawas diri terhadap penolakan-penolakan terhadap Injil Kristus. Mungkin kita tidak berterus terang, Bapak Ibu Saudara, kita berkata, saya rajin ke gereja, saya setia beribadah, saya melakukan ini itu, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan ini dan itu.
Tetapi ukuran dari menolak kasih Kristus bukan hanya sekedar melakukan ketetapan-ketetapan yang tertulis, yang dapat kita raba, yang dapat kita baca itu. Tetapi kepada anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus, ia berkata, jualah segala harta bendamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Alkitab selanjutnya berkata, sedihlah hati anak muda itu, lalu tidak mengikuti jalan Tuhan. Mungkin cara kita menolak bukan karena kita tidak melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang jahat secara tertulis. Tentang norma-norma perilaku susila, kita tidak menentang hal itu. Bahkan mungkin seperti anak muda, aku sudah lakukan itu sejak masa mudaku. Tapi ingat, tidak hanya itu saja. Ketika kita menolak tawaran Tuhan untuk mengikut Tuhan, itu pun merupakan satu penolakan. Penolakan secara halus. Itulah yang tercatat di dalam ayat 38 dalam Injil Matius pasal 23. Yerusalem menolak Kristus dan tawaran Injilnya. Ayat 39 memberikan pemahaman kita begini. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus tidak akan pernah berhenti menyatakan kasih kepada Yerusalem yang menolak Injil kebenaran itu. Mereka yang menganiaya para utusan itu. Tetapi justru tetap Yesus membuka diri bagi pertobatan orang-orang Yerusalem, penduduk Yerusalem, kota Yerusalem. Masih ada kesempatan. Pintu anugerah itu masih terbuka, di mana Kristus itu akan datang hadir menyatakan kasih dan kemuliaan. Segala sesuatu belum terlambat. Tuhan masih menanti seperti seorang bapa yang menantikan anaknya yang terhilang. Dari kejauhan bapaknya memandang dengan kasih yang begitu rindu, dengan kasih yang begitu dalam. Sedang memberikan tangan, membuka tangan dadanya selebar-lebarnya untuk menyambut anak yang terhilang itu dengan pelukan kasih yang mesra. Saudaraku, yang terpenting dari semua hal adalah kesempatan Tuhan masih berikan, tapi jangan pergunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan masa dan waktunya ia akan datang secara pribadi dalam hidup kita itu. Terimalah setiap kebenaran, nikmatilah sambutnya setiap anugerah dari Allah itu, sehingga kita dapat makan sehidangan, kita dapat menikmati relasi persekutuan yang indah dengan Tuhan, selayaknya seperti Tuhan Yesus katakan dalam ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saya percaya Tuhan pun sampai hari ini masih menanti dengan segala kerinduan yang ditumpahkan, dicurahkan kepada gereja, kepada umat-umatnya, kepada kita pun sekalipun yang menolak kebenaran itu. Dia rindu untuk memeluk kita dengan kasih-Nya, berelasi kembali dengannya dengan kasih yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa menghampiri tahta Tuhan. Haleluya. Mari kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Sering kita mengerti jalan
jalan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. satu kerinduan yang besar agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, hidup selaras dengan ketetapan-ketetapan firman Allah. Sekiranya mungkin hidup kami masih dihantui oleh berbagai perbuatan-perbuatan yang menyimpang, pagi hari ini Roh Kudus yang memberikan pemahaman dan pengertian, yang mampu menyingkapkan setiap kebenaran di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengubah cara pandang dan perilaku kami sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Allah. Kami rindu melihat kuasa dan kemuliaan melalui relasi yang terbangun dengan begitu indah antara kami dengan Tuhan, sebuah persekutuan yang tidak akan terpisahkan oleh pelanggaran dan kesalahan. Kiranya setiap kami mampu berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan dari Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang hadir, Engkau yang meluaskan segala karya dan pekerjaan-Mu bagi kami, sehingga kami mampu hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Setiap firman Allah yang telah ditaburkan kepada kami, kiranya ini memperbaharui tingkah laku perbuatan kami, agar kami semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman Tuhan di dalam dan demi nama Yesus, dan setiap kita
Ya Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memenuhi kiranya persembahan ini beroleh dari anak-anak-Mu di dalam Bapa kami yang amin. Segala puji syukur. Selamat ulang tahun kepada Ibu Rini tanggal 15 September, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Mama Merly tanggal 15 September juga. Mama Merly ada ya. Kemudian selamat ulang tahun juga untuk Bapak Martin Oroh tanggal 19. Selamat ulang tahun Pak Martin, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk anak Bintang Sitanggang tanggal 20. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menjadi anggota Mitra di Kalabuka, silakan menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian acara retret tanggal 2026 Ibu Edi Paulus untuk pembangunan perluasan tempat ibadah, bisa menghubungi Ibu Lili. Untuk Natal bisa menghubungi Yesika dan Yolan. Diinformasikan Bapak Ibu Saudara bahwa telah dibuka pos PI di Racem. Sudah 2 kali ini dibuka ibadah untuk sekolah minggu. Itu namanya GTA, Gria Tangerang Asri. Kalau ada teman atau saudara itu dari lampu merah Racem terus mau ke arah Harmoni. ya
Di situ ada Puri Harmoni, terus Puri Harmoni lewat lagi 15 menit lagi, ujung posisi di sebelah kanan. GTA, Gria Tangerang Asli. Sudah dibuka sekolah minggu di sana. Ya. Kalau ada saudara atau apa nanti bisa menghubungi Ibu Gembala. Ya. Doakan supaya ini berjalan dengan baik. Akan diadakan baptisan air bagi Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis. Silakan nanti minggu depan akan dibagikan formulirnya. Tentu kita akan tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi ada pendidikan pembelajaran dulu. Mengapa dibaptis, mengapa harus baptis, begitu. Nanti baru Bapak Ibu Saudara akan dibaptisnya. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman yang saya sampaikan hari ini. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik. Setiap pujian, penyembahan, pemberitaan firman Allah, kiranya itu menjadi satu rangkaian di mana Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan selanjutnya berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Kau hadir kepada pribadi lepas pribadi. Engkau jamah, Engkau lawat dan Engkau penuhi kami dengan damai dan sejahtera Allah. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ketika kami sedang mengalami kesulitan. Kami percaya Allah yang menopang. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami. Baik kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak di dalam keluarga. Tangan Tuhan yang menopang dan melawat kami sekalian. Memberkati Ibu Rini, memberkati Mama Merlin, memberkati Bapak Martin Oroh, memberkati anak kami Bintang Sitanggang yang Tuhan telah pertambahkan usia bagi mereka. Terus berkati mereka. Kemurahan dan kebaikan dari Allah terjalin begitu indah dalam hidup mereka, sehingga mereka terus tinggal tetap ada di dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak kalau hari Senin akan masuk rumah sakit dan memulai proses operasi untuk beberapa hari ke depannya. Hamba mohon kasih kuasa-Mu menyertai tangan-tangan dokter, peralatan-peralatan, obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh, semuanya disucikan, dikuduskan oleh darah Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati proses daripada operasi ini, kami percaya semua berjalan dengan baik. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, bagi Opung Bonar, Oma Unggang, Bapak Merlan Sigalinggi. Hamba berdoa bagi Ibu Ari, Bapak Diki, berdoa bagi Ibu Nina, berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sakit, bagi Ibu Maria. Kau hadir bagi mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Mama Cleo, bagi Ibu Agnes, bagi Ibu Seni yang sedang mengandung. Beri sehat, beri kuat bagi tubuh jasmani mereka. Beri sehat, beri kuat bagi anak dalam kandungan mereka. Dari hari ini hamba serahkan anak-anak dalam kandungan itu. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai mereka dengan sempurna. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati pula gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhanlah yang menyediakan pendanaan dan biayanya. Kami percaya Tuhan yang menolong. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima